kembali di Gurita TV. Gua Andra. Dan langsung narasumber kita. Oke, bisa perkenalkan dirinya, Bang? Nama gue Singgi. Gue Lina. Ada cerita apa nih, Mami nih? Pengalaman gue tersesat di gunung sih. Lebih tersesat ya? Iya, pas turun sih. Kita berdua maksudnya. Kita berdua. Ngomong-ngomong sebelum masuk ke cerita, lagi sibuk apa nih kalian? Sibuk kerja aja sih. Sama. Satu kantor? Beda. Enggak, gue WFH sih, masih kerja di rumah. Oh, kirain pendakian pas untuk teman kantor doang gitu. Oh enggak, kita dari kayak teman main teman aja main sih. aja sih, Teman naik main. gunungnya waktu itu. Itu kalau boleh tahu gunung mana? Gunung Gede. Kita naik Gunung Gede via Putri. Via Putri. Oh iya. Kapan itu kira-kira tepatnya? Tahun ini? 31 Mei 2021. Iya, 31. Tahun ini, baru tahun ini. Baru banget kemarin. Nah, itu pendakian berapa orang? Pendakian kita kurang lebih 10 ya? 10 nggak sih? 10 Iya, ya? kurang lebih kayaknya 10 Iya, orang deh. 10 orang. 10 orang. Ceweknya? Gue doang sendiri. Sendiri? Iya, kebetulan juga lu baru Gue banget. juga baru pertama kali naik gunung, terus naik gunungnya langsung ke Gede. Wow, ini pendakian pertama lu dan langsung ke Gunung Gede, iya. Nah, itu bisa diceritain nggak sih? Awal dari naiknya gimana? Lu dulu kali, Iya. kalau dari awal. Jadi itu kita berangkat di tanggal 30 Mei malam ya? 30 apa 31 sih? Mei itu sampai, pokoknya akhir Mei deh. Iya, akhir Mei deh. Pokoknya kita berangkat dari Jakarta itu sekitar jam 10. malam. Terus Itu kita boleh diceritain nggak sih awalnya kenapa bisa naik Gunung Gede? Kenapa gunung itu yang dipilih gitu? Kayaknya waktu itu yang awal ngajak gua gak sih? iya. Karena waktu itu kayak pengen aja naik gunung, punya bucket list di umur segini, pengen ngapain. Terus salah satunya pengen naik gunung, karena selama 25 tahun tuh belum pernah naik gunung. Terus kenapa ke Gede? Karena ya yang paling deket ke Gede. Udah gitu kan lagi pandemi juga kan, pengen keluar kota yang di Jawa, luar dari Jawa, sampai naik kereta lah, maksudnya kayaknya nggak memungkinkan. Ditambah kan yang naik pun pada ada yang kerja juga kan, dan kebetulan waktu itu kita bawa anak sekolah, maksudnya masih sekolah, adik gue dan temennya, dia lagi UTS ya? Iya, lagi UTS. Kalau nggak salah. Kita itu naik di weekday ya? Minggu naik. Senin baru turun Senin ya? baru turun. Iya. Jadi kita nggak weekend di jalur lah. Iya. Kan kalau Pokoknya yang turun tuh rame. Iya. Kita baru naik gitu. dan nggak terlalu banyak juga sih pendaki pas Naiknya. kala itu. Itu bisa dijelasin nggak gimana formasinya? Maksudnya kan biasanya kalau naik gunung tuh ada yang megang logistik, yang megang tenda gitu, pembagiannya gitu. Oh. Formasi waktu naiknya bukan? Iya. Udah. Pembagian di carrier-nya itu loh. Itu kita bawa 3 carrier. Berapa sih? Berapa liter? Gua kurang tahu sih berapa Ya, liter. pokoknya 70 kita liter gitu. nggak banyak maksudnya kita benar-benar meminimalisirkan bawaan, karena kan yang naik kan juga cukup banyak, tapi gimana caranya kita tuh bawa barang-barang tuh kita minimalisir. Jadi bawa 3 carrier sama 1 yang buat Daypack, iya betul. Sama gue sih bawa sendiri karena kan cewek kan, jadi nggak kegabung sama yang betul. Itu sih. Untuk kalau cerita mistisnya itu mulai dari naik apa gimana tuh? Mungkin kita ceritain dari awal dulu aja kali ya. Iya. Dari kita tuh OTW dari base camp itu sekitar jam 10 pagi. Iya. Jam 10 pagi ya. Hari Minggu ya? Hari Minggu jam 10 pagi. Terus perkiraan tuh normalnya berapa jam sih? 5 ya? 8 Kalau ya? naik itu biasanya Apa setahu gue ya, Iya. kalau untuk Gunung Gede itu normalnya setiap pos 1 jam sih. Cuma tergantung fisik orang-orang kan beda. Iya, makanya. Apalagi kita banyak bawa. Dan banyak yang baru pertama kali juga naik gunung, salah satunya gua kan. Terus
setelah itu kita naik lah jam 10 pagi. Jam 10 pagi ya naik kayak biasa lah gitu, have fun ya kan, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda gitu. Ya nggak ada apa-apa juga kan, maksudnya kayak ya udah naik gunung yang kayak ya have fun aja lah gitu, nggak ada kejadian apa-apa ya kan. Nah setelah itu kita trek sampai pokoknya sebenarnya pas pendakian itu berjalan lancar aja sih sampai akhirnya malam di trek ya. Kita tuh perkiraan estimasi maghrib udah di Surya Kencana, udah buka tenda. Iya, iya. Terus ternyata pas jam 5 aja kita masih di pos berapa ya? Pos berapa ya? Gue lupa posnya. Pos 3 ya? Pos 3. Pos sebelum Simpang Meleber. Sebelum pokoknya kita Simpang tuh Meleber. berhenti di Simpang Meleber tuh pas maghrib. Oh maghrib. Maghrib kita di Simpang Meleber. Itu kan dari Simpang Meleber kan tinggal Surken kan? Ya. Pokoknya sebelum Simpang Meleber tuh itu kisaran sebelum maghrib jam 5-an lah seingat gua. Sampai akhirnya di Simpang Meleber tuh udah maghrib ya. Udah maghrib kita pokoknya di udah Simpang Meleber. Sama yang temen gue yang udah maksudnya udah berpengalaman naik gunung tuh udah prepare lah kalian jaketnya segala macem diarahin karena kan dingin banget juga kan cuacanya. Dan bener apa kata temen gue yang dia arahin, ternyata pas kita naik suhu di sana tuh bener-bener dingin sampai apa ya, napas tuh iya sesek. Terus emang nggak boleh napas kayak dari mulut gitu loh. Kayak ngap kan, gitu kan. Jadi si oksigennya masuk ke mulut kita, jadi itu yang buat kita ngap. Nah, kan di Gunung Gede juga kan dia dikelilingin banyak bukit, jadi iya betul. Berarti geologisnya Gunung Gede itu diapit sama banyak bukit gitu. Nah setelah itu ya udahlah kita maghriban di Simpang Meleber. Setelah maghrib selesai, kita lanjut jalan lagi buat ke Surya Kencana. Nah posisi di situ karena kita center terbatas ya. Iya center terbatas. Center terbatas kan, dan kita tuh ada 10 orang, jadi kayak gua sama Lina yang di buka jalan. Iya. Buka jalan. Yang buka jalan. Itu posisinya yang paling pertama Lina, kedua gua yang megang center. Nah di belakang. Enggak. Lu yang di depan. Gua yang di depan ya? Iya, karena gua marahin lu karena ngeliat sesuatu. Oh iya, jadi gua yang di depan, Lina yang di belakang. Gue di nomor 2, terus Nomor di 2. belakang gue adiknya dia yang selalu jagain gue lah intinya. Lu tadi bilang lu marahin dia karena lo ngeliat sesuatu, bisa dijelasin gitu? Iya, jadi kan itu posisinya udah abis maghrib nih dan udah gelap juga. Baru banget. Enggak baru banget sih. Sekitar Jadi 6:30-an ya? Iya 6:30. Jadi kita 6:30. benar-benar kayak nungguin maghrib yang udah selesai lah ya, baru kita start lagi. Jalanannya kan bener-bener nanjaknya tuh curam lah bisa ya? dibilang dengkul gua ada di sini. Dan kita kayak ngerayap-rayap juga gitu. Gua nggak tahu sih emang kayak gitu treknya atau gimana, gua nggak, karena baru pertama juga kan. Terus dia yang di depan untuk ngarahin jalan, buka jalan. Terus ya udah, karena apa ya, nyenternya nggak bener apa gimana gua nggak tahu deh. Gua marahin dia. Enggak, bukan gua nggak bener, maksudnya kayak kita itu lagi nunggu yang lainnya nggak sih? Kan kita berhenti tuh karena gue nyenter ke belakang kan, karena nungguin rombongan yang lainnya buat cek. Kalian nyenterin dia sama adik lu ya? Iya. Nah udah kayak gitu gue center tuh, kita gue ngomong sama dia berhenti dulu, nungguin anak-anak dulu yang lainnya kan. Nah setelah itu ya udah otomatis kan center gue ke belakangin dong, karena mau ngecek anak-anak udah sampai mana kan, sambil gue teriak juga, woi gitu. Seinget gue tuh center dipegang 3, depan, tengah, sama paling belakang gitu. Terus cuma bawa 3 center ya? Iya. Ya 3 center yang bukan bawa 3 center sih, lebih tepatnya kayak center yang paling terang yang kita gunain gitu. Nah setelah itu ya udah kita nunggu rombongan yang lain karena lumayan jauh juga kan, ke pisahnya jaraknya itu lumayan jauh juga. Nah setelah itu ya udah kita ngeres otomatis kan center itu gua arahin ke belakang dong buat ngecek anak-anak udah sampai mana kan. Nah situ si Lina langsung ngegas gua kayak gih center gitu. Enggak sih sebenarnya, bukan di situ. Pas gua marah-marah tuh memang lagi jalan, tapi lu ngarahinnya ke bawah bukan ke depan, makanya gua marah.
Oh iya di situ ya? Iya, karena emang udah pada rombongan udah ada semua nih. Jadi udah ke ini semua. Kan dia paling depan. Harusnya dia nyenternya ke depan dong. Terus dia tuh nyenternya tuh ke bawah dan ngarah ke samping-samping gitu. Sedangkan mata gua kan harus ke depan kan. Ya udah di situ nggak tahu ya. Pokoknya setiap ngelihat sesuatu yang aneh, gua nganggapnya gue lagi halu aja kali ya kayak gitu. Sebenarnya kalau dibilang bisa ngeliat enggak juga, tapi kalau mungkin untuk sensitif iya. Terus pas di saat itulah gue ngeliat kayak ada sosok perempuan kayak ngejejer. Pendaki juga gitu Enggak. bentukannya? Enggak sih, karena rambutnya panjang banget segini, terus bajunya putih, dan gue nggak berani ngeliat soalnya kayak gimana ya, kayak cuman baju sama rambut doang. Nah di situ tuh gue kayak kok banyak banget. Kalau pohon kan nggak mungkin pohon apa kan. Di track juga apa? Iya itu di track, lagi di track. Di track Makanya itu. gue teriakin dia, Gih yang bener nyenternya. Karena setiap gue dia ngarahin senternya bukan ke arah jalan, kan gelap di sisi kanan gue. Kayak keliat gitu loh, gimana sih? Oh jadi kayak setiap cahaya dari center itu nggak nyolot ke jalan tuh mereka muncul gitu? Iya, dia nampakin diri, makanya gue selalu kayak teriak ke dia, Gih yang benar senterinnya. Gue selama main sama anak ini, gue nggak pernah marah-marah sih. Kalau yang lainnya mungkin pernah kena omelan gue, tapi kalau dia nggak pernah. Di situ sih gue marahnya sama dia, gitu. Tapi selama pendakian itu, kejadian yang gue alamin gak pernah gue ceritain, sampai akhirnya udah turun baru gue bener-bener yang cerita. Itu kayak emang Itu pakemnya begitu nggak sih? Kayak gue sering denger kan kayak kawan-kawan gue yang suka naik gunung gitu, kayak kalau lo nemuin apa-apa di gunung jangan langsung ceritain di situ. Iya, kayak gitu. Kita juga sebelumnya diwanti-wanti sih sama yang udah sering naik gunung, kalau ada kayak kejadian apa-apa atau apa, kalau bisa jangan diomongin pas di gunungnya gitu, kalau bisa diomongin pas udah di bawah gitu. Nah setelah itu kan udah tuh dia ngegas gua, ya gua maksudnya nggak yang Dia gimana gue bilang kok anak ini marah-marah sama gua main sama dia kan udah 20 tahun ya, udah 20 tahun gua temen sama dia, gua nggak pernah namanya di mob, di gas gitu, nggak pernah kan. Iya nada tinggi tuh, anak ini kenapa gitu, gua bilang iya Nil, iya gitu. Ya udah kan setelah itu ya udah jalan lagi kayak biasa. Kita ke nyampe Surken ya Nil ya? Iya, jadi pas bener-bener masuk ke gerbang Surya Kencananya, udah nih akhirnya gitu ya, kita semua pada udah nyampe. Alhamdulillah. Ya udah. Senang banget lo ya. Senang banget. Gue pikir kan buka tenda nggak jauh dari kita ini ya, nggak tahu Dari masih gerbang kesana itunya. lagi lah. Kan Sorken kan tertutup gitu kan? Iya. Iya. Fotonya masih ke tengah lagi ke sono terus. Oh yang dekat, berarti dekat arah mau ke puncak ya? Iya. ya deket kita yang dekat sangitnya. mata air. Oh, Campnya iya. yang dekat mata air, lumayan dekat dari situ. Nah, pas sebelum pas jalan mau ngedirin tenda, di situ kan tanah lapang ya Surya Kencana tuh ya. Tiba-tiba tuh gue ngeliat kayak ada binatang seret gitu. Binatang. Sekelebat gitu. Iya, sekelebat zet. Gue mikirnya, kayak Dari mana tuh? Sorry. Dari arah hutan nggak sih Nil? Kalau Sorken di tengah nih. Pojok sini kan hutan yang itu kan. yang dari sana yang kanan. Kalau dari arah datang di sebelah kanan. Oh berarti arah mau. Ngarah ke hutan berarti ya? Iya. Iya, ngarah ke hutan. Oh. Nah, gue mikirnya selama gue naik kan tadi, maksudnya selama gue naik sebelum nyampe Surya Kencana kan gak ketemu hewan apa-apa kan. Nah, kok tiba-tiba ketemu hewan terus cepet banget. Di situ gue mikirnya paling kucing, tapi mikir lagi emang ada kucing ya. Terus tapi ya udahlah. Pokoknya setiap apa yang gue lihat gue kayak ya udahlah paling gue halu gitu-gitu aja. Itu kayak terbang atau kayak? Kayak lewat biasa tapi Jalan cepet gitu. banget, set gitu. Iya itu kan jaraknya jauh kan? Iya, jaraknya jauh. Ya pandangan gue sama si hewan itu lewat jaraknya jauh, dan nggak ada yang nyadar sih. Kalau ada yang nyadar pun kan pasti mereka bilang kan tadi ada hewan, atau pas di pas udah selesai naik gunungnya, pas kita ke base camp lagi cerita, tapi nggak ada yang cerita. Maksudnya gue doang yang lihat di situ. Cuman gue nggak bilang juga sama yang Itu lain. bentukannya Beneran kayak kucing gitu atau? Nggak tahu. Gue sih mikirnya itu kayak kucing. Mungkin nanti bisa gitu kali. Iya, mungkin nanti bisa dijelasinnya di akhir aja kali ya, yang hewan yang gue lihat. Karena gue cerita ke nyokapnya dia. Bukan gue yang cerita, dia yang Gue yang cerita ceritain sama ke nyokapnya.
maksudnya diartiin lah apa yang gue Ah. lihat. Tapi ntar aja kali ya itu ya, Iya. biar jadi seru. Sampai lu mau nangis nggak sih? Enggak, kalau itu nangisnya karena jatuh Oh, karena sih. jatuh ya. Apa kaget ngeliat itu jatuh? Enggak, jaraknya jauh sih. Karena ada kubangan air, gue jatuh. Oh, oke. Nah itu di pas camp di Surken nggak ada aneh-aneh lagi tuh? Enggak sih. Enggak sih, karena udah kita capek, capek banget. banget. Dari Parah, jam parah, Pak. dari jam 10 kita ngedaki startnya, terus sampai bener-bener udah tenda sampai Surken tuh jam 8 jam ya. 8. Terus Jam kita 8. benar-benar istirahat tuh jam Jam- 9 setengah 10. Yang benar-benar kita Udah kelar Udah makan? tidur. udah kelar. Oke, nggak Bahkan sampai nggak makan. nggak makan kita. Nggak makan. Karena Nggak udah makan. saking saking capek capek, banget. sumpah. Itu Jadi capek fokus banget. langsung istirahat Iya. tuh. Iya. Berarti berapa jam tuh? 11 jam ya? Dari jam 10 ke jam 8. Iya. 10 jam. 10 jam. Yang kita nggak tahu ya itu normal apa enggak sih buat Iya. para pendaki karena kita juga kan baru. Daki juga. Kalau untuk itu ya normal-normal aja. Kalau mengingatkan 2 kan yang pendaki yang baru kan. Iya. Ya, Itu normal sih kalau 8 jam 10 jam gitu. Cuman emang tiap pos kita berhenti sih. Iya. Dan cukup Jalan santai lumayan. juga sih kita Iya. ya. Iya normal lah kalau gitu. Nah, Nah, Dari kalian bangun tuh langsung lanjut jalan. Pas paginya jam berapa ya? Jam 7 mulai kita ke summit lah. Tapi nggak semua ikut sih pas summit. Karena ada beberapa yang udah pernah kan ke Gunung Gede. jadi mereka menyiapkan logistik untuk kita. Nah, Oh, iya. oke. Nah, sampai di situ nggak ada Nggak ada Nggak kejadian ada, nggak ada aneh-aneh, kejadian kan? aneh-aneh lagi. Nah, udah itu ya kita makan, beres. beres-beres, foto-foto kayak biasa. Kita Turun. itu jam 1 ya. Iya jam 1-an. Jam 1-an kita Sore turun. siang. Iya, jam 1 siang. Jam Oh. siang. Jam 1 kita siang kita turun. turun. Itu turun dari puncak atau dari Dari Surken. Surken. Dari Surken. Karena emang cuman semalam doang kan, apa namanya nginapnya apa? Ngecamp. Iya, Oke, ngecampnya. ngecamnya cuma semalam doang. Nah, udah kayak gitu. Turunlah kita jam 1 siang. Jam 1 siang kita turun. Ya udah turun kayak Nggak biasa ada aja, apa-apa nggak ada tuh. apa-apa karena mikirnya ya Jam udahlah. 1, jam 2, jam 3 udah ngeliatin berapa pos tuh? Simpang Melebar itu kita jam 2-an ya? Pas setengah 2 sih. Setengah 2 loh, Nil. Kita Iya. itu cepet loh. Pokoknya gue nggak inget sih, maksudnya dari pos ke pos berikutnya tuh berapa lama. Intinya tuh kayak dari pos 1 ke pos selanjutnya sejam doang jarak waktunya. Sorry mau Waktu normal ya? Iya. Itu di Gunung Gede sendiri kalau boleh tahu, gua kan karena emang gua awam kan, gua bukan pendaki. Kita ada berapa pos sih? Itu Empat ya? ada 4 apa 5 Lima, gitu. iya, Sama 4 apa perbayangannya 5. cuma agak banyak sih. Mm-mm. Iya. Nah, Terus sampai akhirnya tuh sekitar jam 3-an ya mau asar. Waktu Hujan. asar tuh hujan gede banget. Setelah dari Simpang Melebar ya. Iya, setelah Simpang Melebar. Tapi sebelum dari Simpang Melebar kita rehat di pos berapa yang kita makan? Pos bayangan deh itu kayaknya. Iya pokoknya di situ deh. Kita makan kan. Kita makan ngisi tenaga lah nih. Terus yaudah gue beli gorengan di situ kan ada penjual kan. ada yang jualan ya? Iya, Iya ada yang jualan. Akhirnya gue beliin gorengan buat anak-anak yang lain. Terus gue ngomong, wih turun gak kayak naik ya, cepet banget nih kita udah nyampe sini. Gue inget banget gue ngomong kayak gitu. Bisa lah kita nih nyampe base camp sebelum maghrib. Gue ngomong gitu. Orang kita dari pos 5 ke 4 aja cuman sejam, 4 ke 3 sejam, gue bilang gitu kan. Terus ya udah tuh, ya udah jalan. Terus akhirnya muncullah hujan lah tuh ya kan. Kita neduh di pos bayangan ya itu ya. Iya, di pos bayangan. Neduh di pos bayangan Kayak sampai ada akhirnya warung gitu. hujannya agak sebenarnya kita nerobos hujan sih, cuman hujannya nggak sederes pas lagi neduh itu. Rintik doang gitu ya. Karena kalau kita mikirnya kalau misalkan kelamaan takutnya maghrib masih di sini kayak gitu. Ya udah. Makan durasi juga kali ya. Betul. Nah dari situlah ada kejadian yang janggal Apa itu? setelah dari pos bayangan itu ya. Kita turun abis asar ya. Iya, habis Iya asar. pokoknya abis waktu asar lah. Pokoknya kita kalau misalkan ada azan, yaudah kita berhenti biar maksudnya istirahat dulu Iya. apa. Berarti setengah 4-an lah ya? Iya. Ya, sekitar setengah 4-an segitu. kita turun. Nah, setelah itu
ya udahlah kita turun kayak biasa, masih bercanda-bercanda kan, ya biar nggak terlalu capek juga, kita bercanda. Nah udah di pos berapa sih tuh kita maghrib? Cuman ini pas pas dari pos bayangan itu kayak kebagi 2 tim. Bentar lagi. Karena kan gue posisinya pada saat itu kaki gue cedera, yang gue pas di Surya Kencana datang itu kan gue jatuh Iya, ke kubangan, dan ternyata tuh kaki sebelah kanan lumayan bengkak di pergelangan sini ya, apa sih namanya nih? Iya situlah pokoknya bengkak banget. Terus ya udah sambil jalan pelan-pelan juga, dan kebetulan kan hujan ya, jadi kayak jalanannya agak licin. Ya udah, yang lain gue inget banget teman adek gue, terus ada 2 anak yang sebaya sama mereka, sama 1 yang tua nih, dituakan lah sama kita, Om Jenggo namanya. Mereka duluan nih karena kayaknya fisiknya masih oke lah gitu ya. Ya udah, terus lanjut kita susul, cuman susulnya nggak lama sih, kayak cuman jeda 5 menit doang. Sebatang Marlboro. Iyalah. Sebatang Marlboro, udah tahu sendiri lah Marlboro ya kan? Iya. Di alam gitu. Iya, nggak terlalu lama juga. Ya udah kita jalan tuh, santai sampai akhirnya ketemu maghrib ya kan. Ketemu maghrib kita berhenti dong karena kan lagi azan lagi. Ya udah. Di situ kayak maghrib banyak suara-suara hewan, kayak ada suara amang. Si amang tuh yang terus ada kayak suara jangkrik. Tahu jangkrik gunung gimana sih? Pokoknya kayak suara hewan bising banget. Iya, bising banget ya. Pokoknya suara hewan-hewan hutan tuh pada bunyi pada maghrib itu. Nah, ya udah kan kita nunggu maghrib selesai, ya udah kita sambil ngerokok sambil itu. Nah, kita ketemu pendaki. Pelan-pelan dulu kayaknya ceritanya deh. Maksudnya udah nih selesai denger azan, selesai kita jalan nih biasa nih. Terus itu si suara binatang-binatang masih ada lah pokoknya, sampai akhirnya tuh kok jalanannya makin parah nih treknya, sampai yang kayak gue mikirnya kan tadi inget gak yang pas gue di pos berapa yang gue ngomong, wah kita kayaknya nyampe nih sebelum maghrib juga kan, karena sebelum pas dari Surya Kencana ke pos selanjutnya itu biasa aja, turunnya tuh kayak smooth aja gitu, landai. Terus kok dalam hati kok ini treknya parah banget ya, sampai kayak turun aja tuh sikut gue sampai segini. Terus jalanannya tuh super licin dan kita bingung nih mau lewat mana ya. Kalau ke sana longsor, terus ke kiri ngarahnya ke hutan-hutan gitu. Terus ya udah pokoknya cari jalan-jalan terus sampai akhirnya tuh udah bener-bener yang gelap, kayaknya udah setengah tujuan lah itu. Ketemulah nih sama ada berapa orang pendaki ya? Tiga orang pendaki datang dari atas. Turun nyapalah dia, kita sapa balik kan, ya udah tuh. Cuman di situ pas ketemu kita semua agak ngeres sebentar karena gue bilang aduh gue nggak kuat nih, kaki gue sakit nyut-nyutan. Ya udah temen gue pada nungguin dong di situ. Terus dan ngeresnya pun nggak lama sebenarnya. Ya udah kita lanjut lagi kok nggak nyampe ya ke pos selanjutnya. Terus dalam hati kayak perasaan tadi cepet, cuman udah sejam. Terus makin parah nih treknya, makin curam begini. Makin curam banget. Udah nggak paham, gue udah kayaknya gue kemarin naik nggak kayak gini deh. Cuman pikiran logis gue, apa karena hujan ya kayak gitu. Berarti di situ lo tetap mensugesti diri lo ya kan? Iya. Cuaca. Bener. Terus soalnya biar nggak panik pertama, terus biar nggak ketakutan juga gitu. Sebenarnya sih takut, cuman kayak ya udahlah tahan sendiri. Sampai akhirnya kondisi gue udah bener-bener udah parah banget, udah nggak bisa jalan sama sekali karena jalanannya tuh udah bener-bener yang kaki gue tuh harus turun tuh sampai segini gitu. Itu tuh sepanjang jalan ketemu dagu. Iya. Itu tuh sepanjang jalan si Lina namanya selalu dipegang tangannya. Jadi tangan gue di depan Singgih megangin gue, belakang adanya dia megangin gue. Gitu ya? Iya, itu yang depan dan belakang. Iya, depan dan belakang. Itu juga lumayan lama ya nih? Iya, udah lumayan lama banget. Soalnya dari 6:30 sampai jam ada kali ya sejam ya kita. Ada. Iya, belum nemuin pos lagi. Dan itu udah
Dan di situ keadaan pas setelah si pendaki 3 yang turun, itu suara hewan udah hening. Bener-bener gak ada Bener-bener suara, gak ada suara apapun. apapun.